Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Lisa Haryanti dengan NIM 2500024227. Saya dari Prodi Ilmu Hukum kelas E. Kali ini saya akan mereview buku Sosiologi Hukum bab ketiga, yaitu Tokoh-tokoh Sosiologi Hukum karya Prof. Dr. Fitriyatus Sholiha, SHMH. Poin A yaitu tokoh Eropa Barat. Yang pertama, Karl Marx. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Pokok pemikiran Marx dalam sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi, hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan. Yang kedua yaitu hukum bukan merupakan alat integrasi, tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kekuasaan. Yang keempat yaitu hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat, atau setidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan. Marx memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang antagonis. Dalam pandangannya, watak dasar seperti ini ditentukan oleh hubungan konflik antara kelas-kelas sosial yang pentingannya saling bertentangan dan dapat didamaikan karena perbedaan kedudukan mereka dalam tatanan ekonomi. Tokoh yang kedua yaitu Henry S. Maine. Pemikiran Maine dalam bidang sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten, melainkan yang bersifat kontingen. Dari sinilah ia dicetuskan sebagai bapak teori evolusi klasik. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontrak. Yang kedua yaitu dalam masyarakat terdapat askripsi tertentu yang sesungguhnya merupakan penganugerahan atribut dan kapasitas kepada warga masyarakat yang bersangkutan dengan posisi masing-masing di dalam tatanan status yang telah diradiasikan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu kenyataan dalam masyarakat akan berubah tatkala masyarakat melakukan transisi dan situasi-situasi baru yang berhubungan dengan membesarkan agregasi dalam kehidupan. Tokoh yang ketiga yaitu Emil Durkheim. Ia adalah seorang ahli sosiologi yang sejak semula mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap hukum. Sebagai seorang sosiologi, ia amat terikat pada penggunaan metodologi empiris dalam mengungkap idenya tentang hukum. Durkheim bertolak dari penemuan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan metode empirisnya, ia melihat jenis-jenis hukum yang tipe solidaritas dalam masyarakat. Ia membuat perbedaan antara hukum yang menindak dengan hukum yang mengganti, atau represif dengan restitutif. Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan secara dikotomis dua tipe solidaritas, yaitu mekanis dan organis. Adapun rinciannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum dan solidaritas mekanis dikatakan oleh Durkheim ketika masyarakat masih berada pada tahap diferensiasi segmental. Masyarakat tampak sebagai himpunan sekian banyak satuan pilihan yang masing-masing berformat kecil dan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu hukum dan solidaritas organis. Hukum yang menindak mencerminkan masyarakat yang bersifat kolektif, sedangkan hukum yang mengganti merupakan cerminan masyarakat yang telah diferensiasi dan terspesialisasi dalam fungsi-fungsinya. Yang tokoh keempat yaitu Max Weber. Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus.
menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Weber disebut sebagai bapak sosiologi hukum modern yang menganggap hukum secara komprehensif dengan metode sosiologis. Tipologinya dengan disusun melalui sumbu formal substansi dan sumbu irasional rasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyangkut perbedaan bagaimana suatu sistem hukum itu disusun, sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menentukan sendiri peraturan dan prosedur yang dipakai untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua yaitu substansi bersifat eksternal dan merujuk kepada ukuran di luarnya, terutama kepada nilai-nilai agama, etika, dan politik. Yang ketiga yaitu Weber berpendapat hukum memiliki rasionalitas yang substansi ketika substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum. Yang ketiga yaitu Weber berpendapat hukum memiliki rasionalitasnya yang substantif ketika substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum in abstracto yang siap didedukasikan guna menangani kasus konkret. Ada 3 tipe dalam penyelenggaraan dalam pengadilan menurut Weber. Yang pertama yaitu tipe peradilan kadi atau peradilan dengan fungsi perdamaian atas dasar kearifan dan kebijaksanaan sang pengadil. Yang kedua, tipe perdamaian empiris, dan yang ketiga yaitu tipe peradilan yang rasional. Yang poin B yaitu tokoh Amerika Serikat. Yang pertama Oliver Wendell Holmes. Holmes yang dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat. Holmes menolak dengan tegas mazhab analitis maupun mazhab historis. Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim harus selalu sadar dan yakin bahwa hukum itu adalah bukan suatu hal yang omnipers in the sky, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkret. To meet the social need, ia menulis The life of law is not logic. In has been experience bahwa kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan merupakan pengalaman yang isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum. Yang kedua yaitu Benjamin Nathan Cardozo. Ia adalah seorang hakim yang bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbaharui teknik hukum yang aktual. Menurutnya dalam setiap praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan. Adalah suatu manifesti yang tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses peradilan bukanlah penemuan hukum, melainkan penciptaan hukum. Ide pemikiran hukum Cardozo ini dapat ditemukan dalam bukunya The Nature of Judicial Process. Pemikiran Cardozo adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, tetapi batasannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum. Yang kedua yaitu berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat, sejarah, dan standar moralitas yang disepakati bersama-sama dalam kehidupan merupakan instrumen ke arah terciptanya hukum. Yang ketiga yaitu hukum harus tetap berjalan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial. Yang ketiga yaitu Roscoe. Pandangan Roscoe adalah hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan interes. Ia lebih cenderung melihat kepentingan dalam kehidupan hukum. Pokok pikiran Pound adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ia lebih menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum. Yang kedua yaitu pengajuan studi sosiologi untuk mempersiapkan perundang-undangan dan menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana.
dalam menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha yang seperti itu. Yang ketiga adalah untuk menciptakan efektivitas cara dalam membuat peraturan perundang-undangan dan memberikan tekanan kepada hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Pun lebih memandang hukum sebagai proses rekayasa sosial. Yang C yaitu positifme hukum dan masalahnya. Hukum seringkali dikatakan sebagai memiliki karakter beraspek ganda yang dapat diekspresikan dalam berbagai macam cara, sehingga hukum terdiri dari beberapa preskripsi dalil-dalil harus yang menentukan cara subjek-subjek hukum harus berjalan. Pada intinya, positifme adalah sebuah posisi filosofis yang menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah yang berasal dari observasi terhadap data dari pengalaman dan bukan spekulasi yang berusaha untuk melihat ke balik fakta-fakta yang diobservasi untuk mengetahui sebab utama, makna ataupun esensi. Positifme hukum berusaha mencari pengujian hukum yang memungkinkan untuk mengidentifikasi data hukum sejauh mungkin tanpa melibatkan ke balik peraturan-peraturan legislatif tersebut, yakni kepada proses pembentukannya, dan tanpa mempertimbangkan sikap-sikap atau nilai-nilai yudisial. Positifme adalah sebuah fondasi filosofis modern utama dari pengetahuan hukum profesional, sebuah bentuk pengetahuan yang akan dipertimbangkan dari sudut pandang sosiologis. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.